Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Ika Rahmayati di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu tentang tata surya bagian ketiga. Disarankan kalian menyimak dulu ya video bagian pertama dan bagian kedua. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas tentang pengertian tata surya. Pada video bagian kedua, kita juga sudah membahas tentang karakteristik planet yang ada di tata surya. Pada video ketiga kali ini, kita akan membahas tentang bulan sebagai satelit bumi. Tahukah kalian bahwa wajah bulan yang kita lihat setiap malam adalah selalu sama semenjak dahulu kala sampai sekarang? Bagaimana dengan bentuk bulan yang selalu berubah-ubah setiap bulan? Lalu pernahkah kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari? Bagaimana sebenarnya terjadinya gerhana tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian perlu menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa sebelum lanjut menonton, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Tekan juga tombol like dan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan bulan sebagai satelit bumi. Yang kedua, menyelidiki gerakan yang dilakukan oleh bulan. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Bulan adalah benda langit yang mengelilingi bumi. Oleh karena itu, bulan disebut sebagai satelit alami bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Jarak rata-rata bumi ke bulan dari pusatnya adalah sekitar 384.403 km. Diameter bulan adalah 3.474 km. Kira-kira sedikit lebih kecil dari seperempat bumi. Ini berarti bahwa volume bulan hanya sekitar 2% dari volume bumi. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa daratan kering dan tandus. Banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan daratan yang tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Oleh karena itu juga tidak ada yang melindungi bulan dari hantaman komet atau asteroid, sehingga menyebabkan kawah yang besar di bulan. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat di bulan. Tidak ada siklus air dan tidak ditemukan makhluk hidup, serta kondisi bulan yang sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, rotasi, yaitu bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, revolusi, yaitu bulan mengelilingi bumi sesuai dengan orbitnya. Kemudian yang ketiga, gerakan bulan bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu sekitar 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Itulah sebabnya kita hanya melihat separuh dari permukaan bulan saja, karena sebelum bulan selesai berotasi, bulan sudah selesai berevolusi, sehingga kita tidak sempat melihat separuh bagian bulan yang lain. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris adalah waktu yang diperlukan bulan untuk satu kali berevolusi sekitar 27,3 hari, atau biasa disebut dengan kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris.
Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari. Inilah yang disebut dengan kala revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis inilah yang digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah. Itulah sebabnya bulan Ramadan dan bulan Syawal jatuhnya selalu berbeda-beda setiap tahun, karena penanggalan Hijriyah berdasarkan perhitungan bulan sinodis, sedangkan penanggalan Masehi berdasarkan waktu revolusi bumi mengelilingi matahari. 1 tahun pada kalender Hijriyah adalah sekitar 354 hari, sedangkan 1 tahun Masehi sekitar 365 hari. Bulan adalah benda langit yang pernah didatangi dan didarati oleh manusia. Wahana antariksa buatan manusia pertama yang mencapai permukaan bulan adalah Luna 2 milik Uni Soviet yang mendarat pada 13 September 1959. Selanjutnya Apollo 11 milik Amerika Serikat merupakan misi berawak pertama yang mendarat di bulan, yaitu pada tanggal 20 Juli 1969. Tahukah kalian siapa manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan? Dia adalah Neil Armstrong. Dia melangkahkan kaki di permukaan bulan pada tanggal 21 Juli 1969 pada pukul 2.56 UTC. Jika kalian mengamati bentuk bulan pada malam hari selama 1 bulan, maka kalian akan melihat bentuk bulan yang berbeda-beda di sepanjang bulan itu. Bentuk bulan yang berbeda-beda kelihatannya dari bumi itu disebut dengan fase bulan. Fase bulan yang kita lihat tergantung pada posisi dan kedudukan bulan terhadap bumi dan matahari. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan cahaya matahari. Dari bumi, kita hanya bisa melihat bagian bulan yang menghadap kita. Jadi, bentuk bulan yang kita lihat pada malam-malam tertentu tergantung seberapa banyak permukaan bulan mendapat cahaya matahari dan memantulkannya. Sehingga cahaya yang dipantulkan bulan itulah yang kita lihat dari bumi. Ada 8 macam fase bulan, yaitu fase bulan yang pertama disebut dengan fase bulan baru atau new moon. Fase new moon adalah fase di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada fase ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan dihalangi oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Fase bulan yang kedua adalah fase bulan sabit awal atau phase waxing crescent. Setelah melewati fase bulan baru, bulan akan bergerak meninggalkan konjungsi, yaitu titik tengah antara matahari dan bumi. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi berbentuk sabit karena cahaya terpantul hanya bagian sabit yang terlihat dari bumi. Fase yang ketiga adalah fase paruh awal atau fase first quarter. Fase ini sering disebut juga dengan fase setengah bulan. Pada fase ini kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan bayangan. Pada posisi ini bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Fase ini juga sering dikenal dengan bulan separuh.
Yang keempat, fase cembung awal atau phase waxing gibbous. Pada fase ini bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bulan. Yang kelima adalah bulan purnama atau yang disebut juga dengan full moon. Fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sama seperti saat fase new moon. Namun, posisi bulan yang diterangi matahari menghadap bumi. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar, sehingga hasilnya adalah bulan terlihat bulat sempurna. Yang keenam adalah fase cembung akhir atau waning gibbous. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan terlihat dari bumi. Yang ketujuh adalah fase paruh akhir atau third quarter. Pada posisi ini, bulan sudah mencapai setengah putaran. Cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Yang kedelapan, bulan sabit akhir atau waning crescent. Pada fase ini, bulan akan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal atau new moon, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Selain fase-fase bulan tadi yang diakibatkan oleh perjalanan bulan mengelilingi bumi, ada akibat lain yang ditimbulkan oleh revolusi bulan terhadap bumi tadi, yaitu adalah pasang surut air laut. Pada belahan bumi yang sedang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan akan lebih dekat dibandingkan jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama akan terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru. Jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik air laut. Air laut menjadi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan air laut pasang. Jadi bukan air lautnya bertambah banyak ya. Air laut surut akan terjadi saat belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama maupun bulan baru. Karena adanya peningkatan ketinggian air laut pada bagian yang mengalami bulan purnama maupun bulan baru, maka belahan bumi lainnya akan mengalami permukaan laut yang surut. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya bahwa terjadinya pergantian siang dan malam karena akibat rotasi bumi. Keadaan siang apabila bumi menghadap matahari, sedangkan keadaan malam hari apabila bumi membelakangi matahari. Nah, ada suatu saat apabila siang hari pada saat bumi menghadap matahari, tetapi cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan gerhana. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus dan satu bidang. Ada 3 macam gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Biasanya terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau bayangan umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Pada keadaan ini,
pada siang hari di daerah tersebut, maka terjadi keadaan seperti malam hari atau pada siang hari tetapi tidak ada cahaya matahari atau gelap. Biasanya gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Setelah itu keadaan kembali normal dan bumi kembali menerima cahaya matahari seperti biasa. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Artinya, cahaya matahari tidak seluruhnya terhalang oleh bulan, akan tetapi masih menyisakan sedikit cahaya matahari sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang ketiga adalah gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial. Gerhana ini terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara bayangan umbra atau bayangan gelap dan bayangan penumbra atau bayangan kabur, sehingga matahari masih terlihat sebagian dari bumi. Selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk ke dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.